Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita bergeser kawan ke turnamen online lainnya yang ada di chess.com dengan Rapid Chess Championship yang sudah memasuki minggu ke-21. Sudah kita temui, kita dapati siapa pemenang di minggu ke-21 ini. Dia adalah Wesley So kawan. Kemenangan Wesley So ini adalah pertama kalinya bagi Wesley So selama mengikuti turnamen mingguan ini. Kebetulan mendapatkan kemenangan di minggu ke-21. Dan kemenangan Wesley So ini didapat setelah dia lolos ke babak knockout setelah melewati 9 game di babak Swiss hari Sabtu kawan. Dan di babak quarter final berhasil mengalahkan Andriy Esipenko langsung dengan permainan rapid 10 menitan kawan. Dan berlanjut di babak quarter final bertemu dengan Dmitry Andreikin, langsung juga mengalahkan Andreikin dalam permainan rapid. Kemudian bertemu dengan Sam Sevian di babak final. Begitu juga dengan Sam Sevian atau Samuel Sevian, Grandmaster muda asal Amerika ini kawan, lolos ke babak knockout dengan perolehan poin tertinggi di babak penyisian dan langsung bertemu dengan Parham di babak quarter final. Mereka berdua memainkan 3 game kawan, permainan cukup ketat. Samuel Sevian memenangkan game dari Parham lewat tie breaks yaitu permainan bulat. Lalu di babak quarter final bertemu dengan Maxim Matlakov, mengalahkan Maxim dalam permainan blitz 3 menitan kawan. Dan akhirnya Sam Sevian bertemu dengan Wesley So di babak final. Permainan di babak final antara Sam Sevian versus Wesley So ini terbilang sangat ketat kawan. Berlanjut sampai permainan bulat setelah dalam permainan rapid remis, permainan blitz juga remis, akhirnya ditentukan dalam permainan bulat 1 menit increment hanya 1 detik kawan. Tapi untuk game yang akan kita otak-atik lebih dalam bukan permainan Wesley So saat menghadapi Sam Sevian. Nanti saya pilih permainan Wesley So menghadapi Andriy Esipenko di babak quarter final. Tapi saya berikan cuplikan game di babak final kawan antara Samuel Sevian versus Wesley So ini. Di posisi langkah ke-44 ini dalam permainan bulat 1 menit increment 1 detik. Dimana di posisi ini kawan, kontrol waktu kedua pemain sudah di bawah 10 detik, dimana incrementnya hanya 1 detik. Tentu saja dalam posisi seperti ini langkah-langkah tidak akurat seringkali kita temui kawan, apalagi dalam permainan bulat seperti ini. Butuh keahlian khusus ataupun sering-sering bermain dengan permainan bulat itu sendiri. Di posisi ini kawan, di langkah ke-44 ini permainan masih sangat seimbang. Komposisi pion sama-sama mempunyai 4 pion yang cukup simetris kawan. Cuma di sini posisi pion hitam ini sedikit lebih masuk ke dalam ke area putih, yaitu di lajur C. Pion D5 ini dalam tawanan kuda putih tapi masih dapat di backup oleh kuda hitam. Begitu juga pion hitam ada di lajur F, putih juga punya. Di lajur H, hitam pun juga punya. Permainan dalam posisi remis kawan. Dan di posisi ini giliran hitam melangkah, di mana Wesley So melangkah raja ke peta F5 maju untuk menghadang pergerakan raja putih, dan permainan masih cukup seimbang kawan. Tapi sayangnya Sam Sevian menggeser rajanya ke peta E3, memberikan keleluasaan bagi raja hitam bergeser ke peta G4. Kalau kalian ingin mendapatkan posisi yang tetap seimbang, posisi remis, bisa bermain dengan langkah kuda kawan, membuat langkah menunggu, tetap menjaga posisi raja agar raja hitam ini juga tidak mempunyai kesempatan untuk maju ke depan, menusuk lebih dalam. Anggap contoh di sini kalian melangkah kuda ke D7, mungkin di sini kuda hitam juga mungkin akan membuat langkah-langkah menunggu kawan, juga mungkin sedang mengincar pion yang ada di peta H4 ini. Kalian bisa melangkah dengan langkah raja bergeser ke peta G3. Raja hitam mungkin bisa maju ke sini kawan, kalian juga bisa membalas dengan kuda F6. Dan pion ini pun kedepannya juga bisa jatuh. Kalau raja bergerak ke peta D3, kuda ambil pion ini kawan. Dan pion ini pun terjaga posisinya. Dan permainan masih cukup seimbang walaupun terlihat putih juga unggul. Di posisi ini banyak sekali variasi untuk mendapatkan keseimbangan permainan kawan. Kalaupun tidak melangkah dengan kuda ke peta G6, kalian bisa memainkan pion F6, menunggu pergerakan putih juga, membuat langkah penunggu, ataupun pion H5, dan kuda G6 merupakan salah satunya. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Raja bergeser ke E3, pilihan Samuel Sevian, dan Wesley So menempatkan rajanya di G4, incar pion ini. Di langkah berikutnya pion ini jatuh. Di sini pion F3 skak, dan Wesley So tidak langsung ambil pion ini kawan, yang merupakan pilihan terbaik, memilih raja ke peta G3. Dan sekarang pion H5,
dan dihadang oleh pion H6. Tapi sayangnya pada posisi ini kawan, Samuel Sevian melakukan langkah kesalahan. Atau mungkin mostly dibilang kawan dengan langkah kuda bergerak ke petak C8, blunder kuda. Setelah dipukul kudanya, di sini Samuel Sevian menyerah. Oke, itulah kawan game final antara Samuel Sevian versus Wesley So dalam permainan bulat. Tadi sempat saya skip, tidak terlalu panjang karena menganalisa permainan bulat juga kurang pantas kawan, karena itu merupakan keahlian khusus, admin juga tidak pernah bermain bulat. Oke, kita ke game selanjutnya kawan, game yang saya pilih yang akan kita otak-atik lebih dalam mulai awal, yaitu permainannya Wesley So versus Andriy Esipenko di babak quarter final. Andriy Esipenko ini juga sedang mengikuti turnamen off-board kawan, yaitu DBL International Chess Festival bersama Abdus Satorov, Domaraju Gukes, dan Lee Kwang Lim. Tapi masih menyempatkan diri untuk bermain online juga. Mungkin kebetulan jadwalnya tidak berbarengan, jadi dia masih bisa mengikuti turnamen online ini. Andriy Esipenko pegang hitam dan Wesley So pegang putih mengawali dengan pembukaan pion raja, pion E4. Pion I5, kita temui permainan Italian gajah J4. Pertahanan kuda F6 atau pertahanan dua kuda dari Andriy Esipenko, dan kita tidak perlu banyak bicara soal fried liver attack kawan. Dan di sini pion D3 gajah J5, Giojo Piano, atau juga nama lainnya adalah Giojo Pianissimo kawan. Rokade oleh kedua pemain, pion H3, pion H6 sama-sama menjaga peta G4, G5 agar tidak kena pin-pinan dari gajah masing-masing yang bisa dibuat oleh kedua pemain nanti. Pion C3 banyak tujuannya kawan, sering kita temui dalam permainan Italian ataupun Ruy Lopez untuk dukungan pion pusat D4, pion B4, diikuti pion A4 untuk mendapatkan ruang di sisi menteri nanti, ataupun sesegera juga membuka diagonal terang ini kawan, bagi pergerakan gajah ditarik mundur ataupun menteri keluar ke diagonal-diagonal ini nanti. Pion D6 membuka jalur pengembangan gajah terang. Beteng E1 menjaga pion E4-nya terlebih dahulu dari tekanan kuda, dan nanti kemudian pion D4 mungkin akan dilanjutkan oleh putih. Pion A5 menghadang pergerakan pion B4 jelas dan mendapatkan penguasaan ruang sayap menteri. Kuda berkembang ke D2. Selanjutnya gajah E6 menantang pertukaran. Tantangan ditolak Wesley So, gajah B5. Di sini melakukan tekanan bagi kuda C6. Apakah ingin merusak bangunan pionnya nanti? Kita lihat saja. Andriy Esipenko melangkah kuda mundur ke petak D7. Kalau analisa Stockfish menyarankan menteri B8, gajah B6 ataupun langsung ke petak A7 kawan, untuk bersembunyi untuk menghindari tempo dari pion putih di lajur pusat ke depannya. Tapi kuda D7 dipilih oleh Andriy Esipenko, terlihat ingin segera memainkan pion F-nya, biasanya seperti itu kawan. Di sini kuda putih F1, segera manuver ke petak-petak ini nanti menghadang pergerakan pion hitam di lajur F, tapi tidak jadi memainkan pion F-nya kawan. Memang tidak perlu untuk sementara memainkan pion F ini bagi hitam. Di sini pion D5, langkah terbaik, langsung mencoba membongkar permainan petak pusat. Tantangan ditolak. Langkah pertukaran ini merupakan salah satu pilihan terbaik. Wesley So memilih gajah gelap E3, menantang pertukaran gajah gelap agar tidak mencoba memberikan gangguan di diagonal ini kawan. Dan Esipenko melanjutkan pertukaran pion dipukul pion E4, dipukul balik oleh pion D, menteri hitam E7 untuk memberikan backup lebih bagi gajahnya, walaupun di sini masih ada kuda, ataupun memberikan jalan bagi salah satu bentengnya kawan bergeser ke lajur pusat nanti. Begitu juga dengan Wesley So melangkah menteri ke petak E2 untuk memberikan backup lebih bagi gajahnya agar kuda ini nanti tetap kawan bisa lompat ke petak G3, dan bila terjadi pertukaran maka tidak rusak bangunan pion putih, walaupun di sini masih ada benteng juga untuk membackup, dan langkah menteri ini jelas juga mempersiapkan bagi salah satu bentengnya untuk digeser ke lajur pusat maksud saya. Pion A4, langkah kesalahan, langkah yang kurang presisi dari Andriy Esipenko untuk mendapatkan ruang. Di sini menteri putih bergeser ke C2 dan pion A3 didorong lagi, tentu saja ditolak kawan. Pion B4 dimainkan, usir gajah. Dan kemungkinan jika gajah ditarik mundur juga terjadi pertukaran. Tapi sayangnya Andriy Esipenko mendahului, langkah kurang sabar. Tentu saja dipukul balik menggunakan kuda. Kuda tidak lagi bergerak ke petak G3 ke depan.
tapi mencoba mencari pos yang lebih bagus di petak pusat nanti di petak D5. Di sini kawan, kuda bergerak ke petak A7, menghindari tekanan berbalik ancam gajah. Langkah kesalahan lagi kawan, langkah yang kurang presisi. Stockfish menyarankan memang pada posisi ini kita sebagai manusia kayaknya juga sulit untuk mencari langkah yang bagus bagi hitam. Tapi di sini hitam bisa membuat langkah yang prinsipal kawan. Ambil contoh mengeluarkan benteng, tapi petak yang paling kuat adalah petak C8 ini kawan. Ataupun menteri ke petak F6 pilihan Stockfish. Kuda A7 pilihan Andriy Esipenko ancam gajah, dan di sini gajah ditukarkan dengan kuda D7, langkah terbaik. Dipukul balik menggunakan gajah agar menterinya tetap menjaga pion E5-nya kawan. Tapi ini memberikan keleluasan kuda bergerak ke petak D5 karena petak ini sudah kontrolnya hilang karena ditinggal oleh gajah tadi. Kalau tadi memukul balik gajah putih menggunakan menteri, tentu pion inilah yang menjadi korban. Oleh karena itu, demi menjaga pionnya, maka gajah pukul balik. Tapi ya itu, kuda putih bisa lompat ke D5 oleh Wesley So, ancam menteri. Menteri ke D6, selanjutnya pion C4 untuk memberikan backup lebih bagi kudanya kawan. Dan apakah mungkin nanti juga pion ini siap didorong untuk ancam menteri lagi untuk mendapatkan penguasaan ruang. Di sini benteng E8 dimainkan oleh Andriy Esipenko untuk memperkuat posisi pion pusatnya. Kalau pada posisi ini kalian terburu-buru bermain dengan langkah ini kawan, pion C6 untuk ancam kuda, maka pion C5 balasan putih kawan, ancam menteri terlebih dahulu sebelum menyelamatkan kuda. Dan di sini menteri tidak punya banyak peta untuk bergeser kawan. Kalau bergeser mundur ke peta ini, ancamannya adalah kuda bisa ke petak B6, benteng tewas juga. Kalaupun di sini menteri bergeser ke peta ini ataupun bergeser ke petak G6 kawan, ambil contoh memberikan ancaman di sini, maka selanjutnya adalah kuda ke E7, malah menteri tewas. Atau kalian cukup bergeser ke sini, ya menteri kena garbuan. Tetap saja kawan, nanti hitam akan rugi kualitas perwira. Oleh karena itu memainkan pion C6 sangat riskan. Di sini benteng F bergeser ke E8 pilihan Esipenko, dan benteng A bergeser ke D1 persiapan discover attack bagi menteri ke depan. Dibalas kuda C6 oleh Esipenko, incar pion B4, di backup dengan menteri C3. Langsung memainkan pion C5 ini juga salah satu pilihan, tapi Wesley So memilih dengan langkah menteri C3, memberikan backup dengan dukungan kuda tentunya kawan. Dan sekarang Andriy Esipenko menggeser benteng A bergeser ke petak D8. Ini untuk menghindari potensi pion C5, menterinya nanti bergeser dan tidak ada ancaman garbuan dari kuda yang saya tunjukkan tadi kawan. Pion C5 sekarang tentu saja dimainkan oleh Wesley So, usir menteri. Menteri bergerak ke petak G6. Kuda putih sudah tidak bisa lagi ke sini kawan, ancaman garbuan skap. Karena di sini masih ada benteng, ada kuda, jadi petak E7 sangat kuat posisinya. Tapi setelah ditinggal oleh menteri hitam bergeser ke G6 ini, pion C7 bisa diambil oleh Wesley So dengan kuda. Kuda pukul pion C7, ancam benteng E8. Dan pada posisi ini kawan, Stockfish menyarankan membuat langkah seperti ini. Membuat langkah pengorbanan. Ancaman skakmat bisa diantisipasi dengan kuda H4. Menteri bergeser ke petak H5 dan benteng pukul benteng. Dipukul balik oleh benteng, dan di sini menteri ambil gajah. Itulah langkah pengorbanan yang disarankan oleh Stockfish. Tapi benteng digeser ke F8 pilihan Esipenko, pilihan logis, langkah-langkah manusia kawan. Dan sekarang giliran putih melangkah. Seperti biasanya saya tawarkan bagi kawan-kawan mencoba menebak langkah yang bagus bagi putih di langkah berikutnya untuk menambah tekanan kawan. Dalam posisi ini pun ya sekitar 95% putih dalam posisi menang. Pion ini dalam ancaman kuda, pion ini juga dalam ancaman menteri. Kuda ini bisa saja diserang dengan pion agar pindah, ataupun benteng ini juga siap naik ancam menteri, nanti diikuti saudaranya bertumpuk. Banyak pilihan, kira-kira mana yang menjadi pilihan terbaik? Atau bahkan kalian ingin kuda ini kembali? Bagaimana kawan? Wesley So bermain dengan pion B5. Kalau kalian bermain dengan benteng D6, ini langkah yang bagus juga. Pion B5 merupakan pilihan utama. Kalau bermain dengan benteng seperti ini, kemungkinan gajah akan memblokadenya terhadap ancaman pada menterinya. Kemungkinan disikat oleh kuda.
dipukul balik oleh pion F, dan di sini pion B5 bisa dilanjut. Jika terjadi pertukaran benteng di sini, kuda mungkin lanjut mundur ke petak D8. Kalian bisa mendorong atau melanjutkan untuk ambil pion E5 ini dengan kuda, ataupun mendorong pion D7, ataupun juga memilih untuk ambil pion yang ada di peta A3 ini kawan. Bisa kalian lakukan. Itulah variasi dengan benteng naik ke petak D6. Wesley So memilih langkah terkuat lainnya dengan pion B5 usir kuda, dan di sini terjadi pengorbanan oleh Esipenko, gajah ambil pion H3. Langkah ini adalah langkah pengorbanan kawan. Memang terlihat untuk sementara pion tidak bisa pukul gajah, tapi Wesley So masih bisa melangkah dengan kuda H4 untuk membackup pion ataupun ancam menteri sekarang. Dan nanti menteri bisa melanjutkan untuk ambil gajah ini. Esipenko melangkah menteri ke petak H5 untuk mendapatkan ini kawan, petak D1 yang ada benteng. Nanti benteng pukul benteng mungkin akan dilanjut oleh hitam, tapi didahului oleh Wesley So kawan tentu saja. Dan pada posisi ini Andriy Esipenko menyerah di langkah ke-27. Karena apabila permainan tetap dilanjutkan kawan dengan variasi seperti ini, benteng pukul balik benteng putih, tentu saja di sini pion bisa pukul kuda terlebih dahulu, ataupun juga menteri ambil gajah di petak H3 ini kawan. Terserah kalian pilih yang mana, mau ambil kuda terlebih dahulu ataupun ambil gajah hitam ini di petak H3. Tetap saja putih akan tetap menang, tapi yang paling kuat adalah pion ini pukul kuda terlebih dahulu kawan. Anggap saja gajah ini ditarik mundur, ambil contoh ke petak G4, maka selanjutnya di sini pion bisa pukul pion. Dan tentu saja dengan koneksi dua pion ini bisa merepotkan nanti, walaupun terlihat hitam akan mendapatkan kuda di sini kawan, tapi selanjutnya pion C6 bisa kalian mainkan. Sampai di sini saya tak perlu melanjutkan lagi. Komposisi perwira masih cukup seimbang saya rasa, tapi yang bikin repot ini dua pion kerucil-kerucil ini kawan, kerucil-kerucil putih ini yang sebentar lagi bisa promosi. Oleh karena itu pada posisi ini setelah terjadi atau didahului oleh Wesley So pertukaran benteng di sini, Esipenko menyerah di langkah ke-27. Selamat buat Wesley So yang memenangkan minggu ke-21 ini. Jadi para pemain yang memenangkan turnamen mingguan ini kawan, setiap minggunya atau saat menjadi juara ini mendapatkan hadiah $7.500 atau sekitar berapa kawan kalau dikalikan, ya masih di atas 100 jutaan, ya cukup besar lah bagi kita. Itulah kawan permainan dari Wesley So versus Andriy Esipenko. Seperti biasanya, semoga bisa menghibur kalian dan bisa menjadi bahan referensi dalam permainan Italian game, khususnya Giojo Piano. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Oh ya, Champion Chess Tour sudah usai seri kelimanya. Nanti tanggal 20 kawan akan ada turnamen off-board Rapid and Blitz, yaitu seri ketiga dari Grand Chess Tour 2022 ini kawan. Tentu saja kita akan cover nanti game-gamenya. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.